Itu permaisuri dan Amunhotep muda memasuki istana, Amunhotep muda terpana melihat ketampanan Yusarsif dan sempat melihatnya untuk beberapa saat. Kemudian untuk membuktikan perkataan Potifar, Amunhotep menanyakan pendapat Yusarsif tentang keagungan Mesir. Saat itu jawaban Yusarsif yang cerdas membuat Amunhotep mempercayai apa yang dikatakan Potifar bahwa dia bukanlah anak sembarangan. Amunhotep lalu memberikan hadiah kepada Yusarsif yang diserahkan kepada Amunhotep muda. Namun setelah dia menyerahkan hadiah itu, tak sengaja dia malah memberikan hormat kepada Yusarsif, yang membuat permaisuri mengatakan bahwa penghormatan itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh calon raja Mesir kepada orang biasa seperti Yusarsif. Di sini Amunhotep muda melakukan penghormatan itu karena tidak sengaja, dikarenakan Yusarsif telah membuat dirinya kagum. Saat itu Potifar mengungkapkan tujuannya bertemu dengan Amunhotep sebenarnya adalah untuk melaporkan tentang keresahannya kepada prajurit kuil Amun yang selalu membuat penduduk Mesir merasa resah. Lantas Amunhotep pun setuju dengan perkataan Potifar bahwa pemerintah harus mulai tegas kepada pengacau dari kuil Amun. May the enemies of Ammon be destroyed. Enemies of Ammon be destroyed. Singkat waktu, Yusarsif terus berlatih pedang dan menombak bersama Rudamun hingga dia mahir dalam menggunakan alat-alat perang itu. I'm afraid of this Canaanite slave. Hari-hari Yusarsif di istana berjalan seperti biasanya, dan setelah membereskan makanan sisa dari Potifar dan Zulaiha, dia membawa makanan itu menuju kamar budak dan pelayan untuk membagikannya. Sementara itu Zulaiha juga terus mengamati Yusarsif di dalam istana setiap hari sampai dia beranjak dewasa. Dan tak terasa bertahun-tahun pun telah berlalu. Yusarsif yang kini sudah beranjak dewasa bertugas mengurus istana menggantikan Kolifer yang sedang sakit. Ketika itu Kolifer yang mengira hidupnya tidak akan lama lagi meminta agar Yusarsif mengajarkan kepada dirinya tentang agamanya dan menceritakan tentang Tuhan yang dia sembah. Karena selama 11 tahun ini dia sudah mempertimbangkan untuk menyembah Tuhan Yusarsif. Lantas Yusarsif pun berkata kalau Kolifer sudah termasuk menyembahnya, dikarenakan selama 11 tahun dia sudah mempertimbangkan untuk menyembah Allah pada saat itu. Di sini Yusarsif juga mengaku kepada Kolifer bahwa selama ini dia adalah nabi utusan Allah yang terakhir pada zaman itu. Dan pada akhirnya Kolifer telah bebas dari keyakinan yang sesat. Lantas kini dia menganut agama tauhid bersama Yusarsif. The Chamberlain of Potiphar's Palace, Excellency Yusarsif. Everybody knows, Excellency. Ketika itu seluruh penghuni istana telah mengetahui kalau kini Yusarsif telah menggantikan Kolifer sebagai pengurus istana. Akan tetapi Yusarsif mengatakan bahwa dia hanya menggantikan sementara karena Kolifer sedang sakit, dan jika Kolifer sudah sembuh maka nantinya posisinya akan dikembalikan. Sementara itu Kalimama terus menghasut Zulaiha untuk mempertimbangkan keputusan Potifar yang akan mengangkat Yusarsif sebagai pengurus istana. Zulaiha pun memarahi Kalimama karena selama ini dia terus saja menjelek-jelekan nama Yusarsif di depannya. Dan Sins pun berpindah kepada Potifar yang telah kembali menemui Amunhotep. Dia pun bercerita bahwa wanita-wanita di kuil Amun yang seharusnya dijadikan istri oleh Dewa Amun, tetapi mereka malah mendapatkan pelecehan dari para pendeta kuil Amun. Lantas hal itu membuat Amunhotep sangat marah dan akan segera membereskan para pendeta yang sudah melewati batas itu. Di sini terjadi perdebatan antara Amunhotep dan Permaisuri. Permaisuri memperingatkan agar tidak menjelek-jelekan Dewa Amun dan para pendeta karena akan membahayakan kepercayaan mereka. Namun Amunhotep mengatakan bahwa kepercayaannya kepada Dewa Amun mulai hilang
Akibat ulah para pendeta yang selalu berbuat kurang ajar dan semena-mena, Amunhotep juga memperingatkan anaknya yaitu Amunhotep muda agar jika nanti dia sudah diangkat menjadi raja, dia harus bijaksana dan bertindak tegas kepada pendeta-pendeta kuil Amun yang sudah berbuat seenaknya itu. Dia juga mengatakan bahwa ibunya terlalu fanatik terhadap Dewa Amun dan para pendetanya, sehingga ia buta dalam melihat kejelekan yang mereka lakukan. To raid the temples as soon as possible. Sad. Setelah itu Putifar pulang dari istana Amunhotep. Lantas dia pun kembali ke istananya dan mengajak Yusarsif untuk beradu pedang bersamanya. Amenhotep's life is in... Di tengah-tengah duel itu, Yusarsif memperingatkan kepada Putifar bahwa Amunhotep sedang dalam bahaya karena akan ada yang menjatuhkannya dari dalam istananya sendiri. Sementara itu, Anikmahu mendapatkan surat dari permaisuri bahwa kuil dan para pendeta akan diperangi oleh Amunhotep dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Di sini Anikmahu yang merasa ketakutan hanya mempunyai dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah mereka harus meminta maaf langsung di hadapan Amunhotep. Atau yang kedua, mereka harus menyogok orang agar bisa membunuh Amunhotep. Lantas Padiamun langsung mengusulkan agar Anikmahu menjalankan cara yang kedua dengan memerintahkan orang terdekat Amunhotep untuk membunuhnya. Lantas pendeta Kimuni juga setuju dengan usulan Padiamun itu dan mengetahui siapa orang yang akan mereka sogok nantinya. Kembali ke istana, Gulliver akhirnya meninggal dengan tenang setelah dia memeluk agama Tauhid, dan Yusarsif mendoakannya agar Allah mengampuni semua dosanya dan melapangkan rahmatnya kepada Gulliver. Sementara itu berpindah ke Kan'an, Yakub selalu menangisi kepergian Yusuf, dan dia juga mengatakan kepada Benyamin bahwa sebenarnya tak masuk akal jika dia terus menangis karena perpisahan dari satu anak, sedangkan dia masih memiliki satu anak yang lain. Lantas singkat cerita, Yusarsif yang sudah menjadi pengurus dan penasihat di istana, dia mulai digoda oleh Zulaikha yang dari dulu sudah menyukai Yusarsif. Saat itu dia mengundang Yusarsif ke kamarnya untuk berkonsultasi. Lantas dia langsung menceritakan sebuah cerita bahwa ada seorang wanita dan wanita itu mengkhianati suaminya. Lantas bagaimana menurut Yusarsif apa yang harus dilakukan oleh wanita itu? Di sini Yusarsif mengatakan bahwa dia belum tahu apa yang harus dilakukan karena banyak pertimbangan yang harus diketahui dan apa alasan wanita itu mengkhianati suaminya. Zulaikha pun mengatakan bahwa wanita itu sedang jatuh cinta kepada seseorang. Menurut Yusarsif, cinta itu suci dan seseorang yang sedang jatuh cinta tak mungkin berkhianat. Dia tak akan membiarkan hawa nafsu merasukinya hingga menodai kesucian hatinya. Zulaikha lalu bertanya kepada Yusarsif apakah dia pernah jatuh cinta. Yusarsif pun menjawab bahwa dia jatuh cinta kepada ayahnya karena beliaulah yang telah membawanya kepada sesembahan yang sejati. Tetapi yang Zulaikha maksud adalah jatuh cinta kepada wanita. Lantas Yusarsif pun menjawab kalau dia belum pernah jatuh cinta sama sekali. Mendengar jawaban itu, Zulaikha pun langsung marah dan menyuruh Yusarsif untuk pergi. Dan jika dia akan berkonsultasi lagi, maka dia akan memanggil Yusarsif kembali. Ketika itu Zulaikha langsung mengatakan kepada Kalimama bahwa kini Yusarsif telah melupakan kalau dirinya adalah budak. Dia sama sekali tidak memperhatikan kepedulian Zulaikha, bahkan dia tidak menyukainya sedikit pun. Setelah itu Zulaikha menyuruh Kalimama agar menyiapkan pesta di istana agar dia bisa melupakan Yusarsif dan bersantai sejenak. Singkat waktu saat sedang pesta, ada seseorang wanita yang menanyakan tentang budak Ibrani yang dimiliki oleh Zulaikha, yang membuat Zulaikha sedikit cemburu kepada wanita itu. Para wanita di sana juga berpikir bahwa Zulaikha memiliki hubungan gelap dengan budak Ibraninya itu. Ternyata pesta itu tidak membuat Zulaikha melupakan Yusarsif, tetapi malah semakin membuatnya memikirkannya. Dia juga berniat akan bepergian ke tempat yang jauh agar dia bisa menghapus Yusarsif dari pikirannya. Sementara itu Yusarsif kembali menyambangi ruang para budak dan para pelayan untuk memberikan makanan dan khutbah kepada mereka. Dan ketika Zulaikha pergi ke tempat yang indah, dia malah merasa jenuh di sana karena dia terus saja memikirkan Yusarsif yang jauh darinya.
Ternyata di sini Zulaikha tidak bisa jauh dari Yusarsif dan pada akhirnya dia pun kembali ke istana Potifar. Setelah sampai di istana, Zulaikha memberikan hadiah berupa mutiara yang dia dapatkan saat sedang berpergian kepada Yusarsif. Dia juga menyayangkan kenapa Yusarsif tidak pernah memandang wajahnya seperti saat dia waktu kecil dulu. Yusarsif pun mengatakan bahwa dia harus selalu menunduk dan malu kepada junjungannya untuk menunjukkan tata keramanya. Tetapi Zulaikha lebih menyukai kejujuran dan ketulusan hati Yusarsif pada saat kecil ketimbang tata keramanya saat ini. Setelah Yusarsif pergi, Kalimama bertanya-tanya, siapakah junjungan yang Yusarsif maksud? Apakah Zulaikha atau Tuhannya? Yes, Your Excellency. What can I do for you? Who is it? One must take ref. It's a love story. All or just... Singkat waktu, Yusarsif yang tidak membutuhkan mutiara pemberian Zulaikha, dia pun langsung memberikannya kepada Mimi Sabu agar dijual ke pasar dan membeli alas kasur baru yang layak untuk para pelayan. Yusarsif juga memperingatkan Mimi Sabu untuk selalu mengawasi Kalimama untuknya karena Yusarsif khawatir akan ada bahaya yang mengancam. Yusarsif mengatakan bahwa mereka harus berlindung kepada Allah dan para wanita pemuja hawa nafsu. Mimi Sabu pun menyadari bahwa kekhawatiran Yusarsif adalah sebuah percintaan dan sudah sewajarnya semua wanita jatuh cinta kepada Yusarsif karena ketampanannya. My beauty is like the song of a bird, but a sparrow because of its worried about being captured. Di sini Yusarsif mengira bahwa ketampanannya ibarat burung yang bersuara merdu, yang suara merdunya itu hanya membawa bencana baginya. Dia juga mulai bertanya-tanya dan khawatir karena seolah-olah kini Allah sudah tidak memperdulikannya lagi, dikarenakan tidak ada utusan atau pesan yang diberikan melalui malaikat wahyunya. Akibatnya dia merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan saat ini.